nyambi karena ada webinar yang tidak bisa saya tinggal karena hari ini adalah bedah naskah. Kebetulan saya akan kirim naskah ke Gramedia Pustaka hari ini dibedah. Jadi ya sambil dengarkan sambil webinar. Kalau pertanyaan tadi bagaimana pelaksanaan pilkada selama ini mulai 2000? Iya, saya kira berjalan dengan baik gitu. Dan Banyuwangi kan relatif bagus. Tapi yang memprihatinkan itu kan hasilnya. Kita itu sering terjebak pada euforia pilkada, kalau pilkada harus ramai, harus gini-gini. Karena itu aturannya memang begitu. Sebetulnya KPU-nya yang salah. Oh gitu ya Mas? Pastinya nggak usah begitulah gitu. Aja buka pendaftaran, siapapun boleh daftar gitu, serahkan ke masyarakat misalnya gitu, nggak usah melakukan pilkada. Tapi ya itu kan sudah keputusan politik, jadi harus dihormati. Yang kedua soal hasil. Hari ini atau sejak beberapa hari ini kita patut prihatin karena kabupaten tetangga kita ini kan ada bupati dimakzulkan. Jember. Ya, di Jember dimakzulkan. Saya teringat dengan sejarah Banyuwangi. Pak Wahyudi di mana? Pak Wahyudi mana Pak Wahyudi? Lakonnya itu. Pelakunya. Nah, melihat dari Jember, saya jadi bertanya-tanya, loh kenapa sih orang kok pengen jadi bupati terus begitu? Gitu ya Pak? Kalau akhirnya harus dimakzulkan gitu. Nah, kalau dimakzulkan berarti kan nggak ada. Nah ini. Berarti kan nggak ada apa ya komunikasi koordinasi yang baik itu ya dengan antara legislatif dan eksekutif. Ini bicara Jember sih. Jember hari ini. Meguru Pak Wahyudi. Ya. Kebetulan sampai hari ini pun saya masih komunikasi dengan teman-teman partai terus ormas di Jember, jadi mengikuti lah. Kebetulan bupatinya juga teman saya. Jadi ya gak apa-apa lah, karena memang komunikasi itu harus dibangun dengan baik ya sih ya. Itu begitu. Kemudian yang kedua Pak moderator, saya sebagai rakyat hanya ingin begini, bahwa pemimpin itu kan harus mengerti luar dalam masyarakat yang dipimpin. Iya. Artinya kalau sekarang ini oke lah tadi Gus Lilur menyampaikan soal pembangunan pariwisata, dan ya namanya program itu pasti ada plus minusnya lah, plus minusnya tergantung siapa yang melihat pakai kacamata apa kalau gitu. Nah kalau saya melihat bahwa pariwisata itu sudah maju kan. Ya, karena apa? Faktanya faktanya kan dapat penghargaan macam-macam, bahkan juara dunia gitu. Betul. Nah, untuk yang ke depan saya kira kan tidak hanya fokus ke pariwisata, karena Banyuwangi punya potensi yang lain yang banyak sekali. Apa Pak? Misalnya pertanian. Pertanian harus diakui bahwa Banyuwangi itu dulu lumbung padi Indonesia, lumbung padi nasional. Kemudian belum potensi kebun dan lain-lain gitu. Nah, saya hubungkan. Jadi kalau misalnya ke depan itu hanya membangun pariwisata, maksudnya bupati berikutnya, berarti dia gagal. Karena kan sudah maju, sudah juara, kenapa kok hanya fokus ke situ? Siapapun bisa. Saya dari bupati pun bisa kalau programnya seperti itu. Harusnya nyalon. Nah, harusnya ada program yang lain tapi tidak terlepas dari Pariwisata. Dari pariwisata itu. Misalnya pertanian harus dimajukan. Ya, harus dimajukan. Kemudian dikaitkan dengan pariwisata gitu. Jadi seperti di Bali itu kan pertaniannya dimajukan, bisa dilihat oleh wisatawan. Agro gitu, kayak agro gitu ya Pak? Iya, bukan agro sih, lebih ke pertanian. Pertanian. Kemudian yang kedua, untuk bisa seperti itu kan para calon ini harus punya data. Ya, harus punya data. Jadi bupati atau pemimpin yang baik itu kan ketika ditanya rakyatnya, ketemu orang gitu, Pak, lahan pertanian di Banyuwangi itu ada berapa hektar, harus tahu. Terus penanamannya modelnya seperti itu harus tahu. Dan yang
paling akhir saya kira kita harus kembali ke sejarah Indonesia. Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Portugis, oleh Belanda, kemudian oleh Inggris dan Jepang. Itu karena apa? Karena kaya rempah-rempah. Nah, tidak ada salahnya kalau pemimpin Banyuwangi ke depan itu punya semangat itu, mengembalikan kejayaan rempah-rempah Banyuwangi misalnya. Toh sekarang rempah-rempah terbukti sangat dibutuhkan di musim corona ini. Betul. Oh iya. Ya kan Pak Jas sudah mengikuti itu, bahwa kalau kita minum jamu itu yang disebutkan, kita akan imunitas kita akan naik sehingga kita akan jauh dari virus corona atau tidak bisa ditembus oleh virus corona. Kemudian yang saya sayangkan hari ini acaranya ini kurang luas tempatnya wajah, sehingga ini saya susah ini, saya terpaksa tidak bisa menjaga jarak ini karena saya terjebak di sini. Jadi mestinya nanti bapak-bapak yang di depan itu juga menyinggung ini. Kalau buat acara seperti ini ya seperti musim corona ini harus misalnya nanti yang di depan kita pindah di luar aja biar siap tidak tertular itu. Iya. Kemudian yang paling akhir, bagaimanapun Pak Ajis, seorang pemimpin itu ya di pundaknya itu ada amanat yang berat. Ya, yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada Pak Michael dan kawan-kawan atas nama rakyat, tapi dipertanggungjawabkan sampai meninggal. Gus Lilur tadi ya sampai. Iya, ya itu yang harus dipikirkan. Saya kira kalau seorang pemimpin mikirnya ke sana, insya Allah dia akan amanah. Insya Allah kan tidak macam-macam. Nggak nego-nego. Iya, begitu. Makanya saya ya berharap siapapun yang menang nanti ya harus dekat dengan ulama, dengan rakyat, begitu kan, dengan yang lain-lain gitu. Sehingga kalau toh dia nanti misalnya di akhirat nanti ditimbang itu ada teman-temannya gitu kan. Oh itu rakyat saya diajak masuk surga misalnya. Kan begitu. Karena dia punya program-program yang bagus terhadap orang miskin dan macam-macam. Yang dirasakan rakyat gitu. Ya itu wajib. Saya kira itu. Nah kalau pengalaman memimpin kan Bu Ratna yang punya pengalaman bahwa memimpin itu tidak mudah ya Bu ya. Iya kan? Jadi nanti Bu Ratna bisa cerita itu. Iya. Saya kira itu wajib sementara. Ya.